timeline-nya kurang dijaga nih dari dari sisi PNC sendiri gitu. For next plan-nya jaga timeline-nya kayak gimana. Low light-nya karena anak-anak pada sibuk UAS, jatuhnya juga sibuk. Next plan-nya apa kayak gitu. Jadi biar jalan tuh Tia, kamu paham alurnya. Once nanti after kamu dari Senandika pun ya nggak hanya tentang report aja udah selesai gitu, tapi kamu paham gimana caranya. Sesuatu yang nggak works ternyata butuh apa untuk jadi works kayak gitu, atau kayak ternyata butuh support apalagi nih dari manajer, butuh support apalagi dari Senandikanya sendiri gitu ya. Baik Kak Lau. Baik apa? Paham nggak? Paham Kak. Soalnya aku udah ngasih ke Kak Ling buat H-7 sebelum diposting ke Medpart, ternyata harus diposting ke Medpart tuh H-3. Aku kira ini semuanya udah posting Medpart itu Kak. Ya nggak apa-apa, kamu kasih ke mereka H-7 pun nggak jadi masalah kan, yang ngatur di di postingannya kan di linknya sama PR kan, tapi kamu maintain ini ke posting atau enggak, berapa ke posting, berapa yang works, berapa yang enggak, kayak gitu. For next plan-nya aku bulan depan berarti kalau request ke PR harus sampai di sedetail apa sih, apakah mereka cuma aku dapat info terposting cuma 15 medpack dari 50, atau kayak aku juga butuh insight dari mereka, kira-kira ada yang sampai ada yang sampai nge-repost kah, atau ada pendaftar di medpack kita kah, atau kayak gimana. Nah itu yang kamu harus analisis juga. Jadi once kamu after dari sini, nggak hanya kayak ya udah aku waktu itu cuma jalanin guys, tapi aku nggak tahu kalau media partner kayak gimana, aku nggak tahu partnershipnya seperti apa, detailnya nggak tahu. Jangan sampai kayak gitu ya. Udah 3 bulan loh di sini. Jangan sampai nggak belajar sesuatu. Oke Kak Lau. Yes. Ya itu tolong lengkapin ya. Aku minta Tia lengkapin dulu aja PPT-nya, nanti kirim lagi ke aku buat aku cek lagi. Yang bulan ini. Boleh di next slide, operator? MC ngundurin diri Hamin jam tuh maksudnya apa? Ngundurin, kan kita acaranya di jam 7 Kak. Nah, Kak Aska itu ngundurin diri di jam 10 pagi. Jadi MC siapa? benar-benar Divisi Kak mana? Aska Kak. Kak Aska. Divisi mana? Divisi aku PET. Kenapa dia? Alasannya apa? Alasannya itu sebentar Kak, aku lupa. Ya gimana sih? Terus kamu masukin PPT, alasannya apa? Biar kamunya tahu nih, pas kita terinfonya juga tahu. Gitu. Oh iya maaf Kak, karena Kak Aska itu kondisi badannya kurang fit. Terus lagi fokus nyelesain laporan serta proyek akhir magang. Yang deadline-nya itu di minggu-minggu yang kemarin event dilaksanakan itu Kak. Terus lagi nyiapin kebutuhan KKN Kak. Terus juga lagi kewalahan, kurang aktif juga di grup katanya. Kenapa nggak bilang Amin 1? Kalian gladi nggak sih? Gladi Kak. Terus kenapa? Cuman Kak Askanya itu dia bilang siap kalau dia itu siap jadi MC. Cuman itu ngabarinnya nggak bisa di H-jam Kak. Jadi benar-benar kewalahan banget Kak kita. Oke. Salah tim kamu berarti ya. Nggak ada diri jadi dievaluasi aja bareng sama tim kamu biar nggak kewalahan. Satu, biar kamunya juga nggak pusing gitu ya ngejalanin pas hari H. Dua, biar nggak kelimpungan gitu, ini tinggal berapa jam lagi terus harus nyari MC, harus latihan lagi kayak gitu. Terus siapa MC-nya kemarin? Kak Shelina, untungnya pas gladi Kak Shelina itu ada Kak. Jadi dia udah paham dengan alur-alur pelaksanaannya. Oke. Next perbaiki ya ini, aku nggak ngerti soalnya alur mau ngasih feedbacknya tuh kayak gimana, jadi harus nanya, feedbacknya nanya lagi kayak gitu ya. Jadi biar nanti nggak wasting time, wasting energi nih buat report feedback satu-satu ya. Boleh di next. Tadi kamu bilang study case
disiapin sama narsum nanya, peserta jawab. Kamu yakin ada penonton di live Instagram? Evaluasi dari live Instagram kamu apa kemarin? Kan waktu kemarin tuh aku lupa untuk ke PR posting ke Medpar Kak. Jadi emang benar-benar nggak ada penonton. Nah mungkin untuk bulan selanjutnya, bulan depan aku bakal posting ke Medpar biar ada penonton gitu Kak. Bukan masalah posting ke Medpar aja tadi kamu event aja cuma 15 gitu. Ini apalagi yang live Instagram. Coba dipikirkan lagi ya, matang-matang. Jangan sampai nggak narsum udah nyiapin pertanyaan nggak ada penonton gitu. Jadi dipikirkan secara matang, dieval dari Instagram live kemarin tuh gimana. Terus habis itu jangan mengandalkan cuma media partner aja, tapi dari kita pushnya apa, kayak ya udah eval lagi aja kamu tadi 15 peserta doang gitu ya. Jadi that's why kenapa dari highlight lowlight tuh harus berkesinambungan, kamu harus paham alurnya apa, cari celahnya apa, biar nanti next plan-nya kamu tuh lebih kebayang kamu harus apa gitu. Nah, kayak ngeril aja. Jangan yang kayak berharap gitu, tapi yang realnya apa gitu ya. Diperbaiki dulu aja next plan kamu, nanti kasih aja PPT yang baru ya. Oke Kak. Lebih kebayang. Meeting bulanan berapa kali sebulan kamu meeting sama tim? Cuman sekali Kak. Kenapa cuma sekali? Itu juga ngebahas event-event buat yang dilaksanain gitu-gitu doang Kak, sama gladi udah. Iya tahu. Kenapa cuma sekali? Karena nyesuaiin sama waktu yang lain susah Kak. Di Senandika kita biasa kemarin aku bilangnya apa waktu awal meeting either weekly atau bi-weekly, 2 kali sebulan itu udah pasti ada, di luar dari meeting-meeting yang memang kalian harus meeting gitu kayak gladi dan sebagainya. Terus kenapa cuma sekali? Iya Kak, karena itu susah nyesuaiin sama tanggal-tanggal staff aku Kak. Satu, bikin polling di grup. 2, ngadain weekly itu biar kamu tahu kondisi tim kamu tuh lagi apa, mereka lagi butuh support apa. Once kayak tadi si siapa Aska, dia kan baru ngabarin H-1 tuh. Berapa jam sebelum dia mau jadi MC. Itu harus kamu tahu juga gitu. Loadnya lagi gimana tuh anak-anak kamu. Terus kira-kira mereka perlu support apa. Terus kira-kira kamu tahu nggak kira-kira anak-anak kamu kuliah di mana at least, semester berapa at least, biar kayak ada gitu rasa bondingnya mereka, biar bekerja tuh enak gitu. Aku kan ngeliat ya di grup, kamu banyak banget tuh chat-chat ke mereka, tapi mereka kan slow rest dan bener-bener ya udah semoodnya mereka gitu ya. Jadi ya tolong buat dioptimalkan gitu. Ada weekly itu biar bangun chemistry gitu, biar tahu tim kamu apa di luar dari bahas kerjaan gitu ya. Nitip ya Tia ya. Ya siap Kak. Terus apalagi yang kamu butuhin di bulan depan? Udah sih Kak, kalau buat event kayak podcast tapi suara doang tanpa gambar orangnya bisa nggak Kak? Jadi cuma kayak Nanti aja deh, coba dibikin konsep dulu aja, jangan lempar ide tanpa persiapan matang gitu ya. oh ya oke Kak. Aku mau podcast kayak mau apa kayak asal kalian tahu alurnya apa, prepare-nya gimana, outputnya apa, kalian pengennya belajar apa gitu ya. Lempar ide mah nggak apa-apa, asal detail aja biar nanti gampang dikaliannya juga. Kalau misalnya kamu bilang kayak podcast Kak, kayak podcast audio aja. Audionya di record dari mana? Pikirin. Editingnya gimana? Pikirin. Uploadnya gimana? Udah mikir belum? Cara kalian nanti ngedit, yang ngedit siapa? Timelinenya kapan? Narasumbernya siapa? Ngobrolin apa? Terus detail ya. Jadi once kamu mau ngasih ide apapun itu, oke aja, asal lengkap detail, kamunya paham juga gitu. Kamu dan tim ya, bukan kamu aja. Oke Kak Lau. Oke. Ada yang mau disampaikan, sok silahkan. Udah sih Kak, nggak ada. Terima kasih Kak Lau atas wejangannya. Jangan kan aku.
Tuhan ke aku. Ya semoga event di bulan depan tim PET lebih maksimal lagi dalam menjalankan proker-proker yang ada. Terima kasih Kak Lau. Oke. Thank you tim PET. Oke, lanjut ke PNC. Clarity dulu dong guys. Kenapa farewell digabung MAS? Sebelum aku lanjut, anak sekre kayaknya miskom deh sama kalian. Satu. Kenapa farewell digabung sama MAS? Izin jawab ya Kak, karena Kak Datu kayaknya lagi nggak bisa. Kita langsung dapat dari ini sih, langsung dihubungin sama sekre gitu. Kalau misalkan katanya farewell digabung sama MAS. Farewell emang kalian plannya kapan? Kita belum ada planning untuk farewell sih Kak, masih fokus ke GDP dulu. Satu, MAS tuh nggak gabung sama farewell ya. Jadi yang sampai miskom bilangin ke sekre. Ya, MAS tuh aku mintanya sekali di bulan ini nggak ada. Aku minta di awal bulan Juli. Farewell tuh biasanya tanggal terakhir ya guys. Farewell tuh tanggal berapa bulan depan? Tanggal 30. Ya, 30. 1 hari Jumat. Ya, farewell tanggal 1 Jumat ya. 31 Juli ya guys. Boleh di prepare aja dari sekarang. Kedua, mendapatkan narasumber GDP. Highlight. Narasumbernya siapa? GDP. Highlight point. Kak Alfian Kak. Alfian emang jadi? Ya jadi, nanti Feedbacknya apa? TM. Feedbacknya apa? Kak Alfian? Kalau aku siapa namanya Datu update Kak Alfian tuh nggak mau, apa bukan nggak mau tapi apa gitu. Coba Ratu jelaskan Kak Alfian tuh gimana jadinya. Terakhir update tuh mau sih Kak Alfian itu jadinya. Coba Datu terakhir update-nya apa tuh? Sorry Kak, gimana? Si narasumber GDP. Oh, narasumber GDP yang terakhir kita udah dapet sih Kak. Udah dapet si yang cowok itu. Nanti malam mau technical meeting. Terus yang kamu bilang Mana Kak? yang kamu bahas di PC, yang kamu bilang ada benefit itu apa? Oh iya. Nah itu tuh kemarin kan aku sampaikan Kak kalau misalnya ini kalau Kak Alfian itu bisa jadi narasumber GDP itu akan ada red cardnya nggak atau benefit. Nah terus si narasumber ini tuh bilang kalau itu saya serahkan aja sama Senandika, sama ini tuh spesial untuk Senandika gitu. Tapi kembali lagi aku serahkan kepada Senandika aja gitu sih kemarin. Dan keputusannya gimana? Jadinya? Aku kemarin bilang dulu sih Kak, oke, mungkin nanti aku diskusikan dulu sama tim. Jadi kalau misalnya ada keputusannya aku sampaikan di technical meeting. Gitu aku. Satu, benefitnya sertifikat udah pasti. 2, exposure di sosial medianya kita, termasuk media partner yang kita punya. Jadi jangan lupa posting GDP ke media partner ya. Walaupun eventnya internal, tapi nggak apa-apa diposting aja sebagai exposure ke si narasumbernya. Ketiga, dia boleh promosiin komunitas atau hal yang dia punya lah di Senandika once acaranya berjalan selama 10 menit. Udah 3 itu ya. Clear? Oke Kak, berarti yang satu benefit, yang kedua dapat exposure dari Senandika dan juga Medparnya gitu ya. Terus tadi yang ketiga apa Kak? Sorry. Ketiga apa tadi Ratu? Ini Kak, boleh promosiin apapun yang dia punya, komunitas atau apa di Senandika nanti selama 10 menit.
Oke, itu ya, itu. Oke. Yep. Kak. Itu 2 fokusin GDP dulu. GDP at least minggu ini. Besok lah, ke besok aku udah dapet update. Dan udah ada lah at least desainnya per tanggal 30 ya guys, hari Selasa depan. Jadi push aja ke GD, usahain hari ini tuh udah detail atau masukin dulu aja briefnya. Nanti kalian paralel masukin aja foto dan lain-lainnya tuh menyusul aja once kalian akan meeting malam hari ini gitu ya. Jadi ini tip biar nanti kalian gak kelabakan. 1, kedua sambil jalan juga di GD. Ketiga takut kalau ada revisi nanti dari aku, biar nanti cepet gitu ya. Pokoknya tuh kalau desain intinya tuh sesuai sama colornya Senandika aja pasti oke kok guys gitu, as long as bisa terbaca dan rapi pasti oke gitu. Aku biasanya nggak terlalu banyak, cuma kalau kayak susah kebaca terus nabrak kayak tulisannya kecil banget terus ada highlight lagi terus kayak belakangnya tuh rame banget, nah itu tuh biasanya kurang masuk gitu di Senandika. Orang-orang tuh susah bacanya informasinya apa gitu. Jadi kalau kalian ada desainnya ada yang kurang, kalian kasih feedback dulu aja gitu dari POV-nya kalian ya. Terus tadi MPH jangan sampai lupa ya guys, minta tolong banget, kalian udah bagus dari tanggal 16 sudah ada polling. Kedua, kalian sebenarnya bisa jalan untuk bikin template MPH-nya dulu aja gitu. Jadi kakak-kakaknya masukin template MPH-nya tuh PPT-nya tuh nggak lama gitu ya. Ketiga, bulan depan tolong bikin MPH-nya disimplify aja ya. MPH-nya tuh highlight point dari bulan pertama sampai bulan terakhir aja. Terus habis itu pesan selama di Senandika tuh kayak gimana. Pokoknya kayak bercerita dan rekapan aja ya. Nggak usah next plan-nya apa, nggak usah. Jadi highlight point-nya apa. Terus habis itu selama di Senandika belajar asal leader-nya gimana, professional values yang bisa diambil apa. Nah, gitu aja ya. Tolong terima buat next MPH, sama nggak usah bagi sesi, jadi masing-masing presentasi aja 5 menit, karena kan aku feedback keseluruhan aja ya. Terus habis itu kalau bisa tentuin aja tanggalnya dari awal-awal bulan depan gitu, atau after ini kalian langsung nentuin tanggal juga nggak apa-apa banget gitu. Tanggal sambil siapin request PPT dulu aja, nanti kayak poster, reminder, broadcast segala macam itu mah menyusul aja gitu. Yang penting PPT-nya dulu aja. Soalnya bulan depan kan akan banyak banget interview dan perpindahan ke batch berikutnya ya. Jadi jangan sampai nanti kelabakan sendiri. Oke. Kalau sama MIS tadi aku dijelasin. Nextnya juga minta tolong ya Datu, ini pakai angka biar nanti lebih kebayang gitu ya. Seperti apa. Walaupun bulan kemarin belum ada ya. Dari sisi angka, karena MPH juga baru berjalan hari ini. Go to next slide. Ya, miskom ya, tolong ya guys. Next slide. Next plan-nya. Oke, shortlist peserta. Ini aja bilang ke link PR. Bikin invitation ke media partner aja kalau ada yang mau ikut gitu. Kasih kuota berapa kalian bebas, kasih kuota 5 orang kah 7 orang kah bebas, nanti PR yang share ke media partner gitu buat hadir special invitation buat ikut GDP, biar nanti si narasumbernya juga ada exposure dari luar gitu, benefit buat dia, kayak Senandikanya aja. Kalau Senandika wajibin aja dulu guys, nggak apa-apa ya. So far update aja dari Senandikanya tuh, semua tim Senandika tuh wajib. Jadi shortlist tuh sebenarnya kan memudahkan kalian biar ke mapping 20 orang kan. Tapi saran aku di update aja kayak ini wajib ya buat semuanya. Nanti tegasin lagi waktu MAS biar nanti makanannya pada join GDP ya. Terus juga dari sisi manajer biar pada datang nanti anak-anaknya. Oke. Terus bilang aja GDP itu contoh kalau kalian mau dapat 20 peserta, GDP wajib ya guys, biar surat pernyataan kalian aktif volunteer Senandika keluar gitu. Ya, itu aja biar anak-anaknya pada join. Terus roll next slide. Bulan depan kalian 3 event ya guys, jadi jangan sampai lupa. MPH ada, GDP ada, farewell ada. Jadi minta tolong dibagi waktunya sebaik mungkin. Saran aku MPH sih kalian beresin sih per tanggal 30 nanti. Jadi kayak brief udah naik,
udah tinggal BAU jalan aja. Terus GDP paralel nyiapin aja, sama farewell juga pasti nyiapin. Farewell tanggal 31 Juli ya, jangan sampai. GDP tanggal berapa plannya? Ratu? Tanggal 5 Kak. Tanggal 5 hari Minggu ya? Oke. Betul. Sipo, kalau kayak gitu. Berarti hari ini FYI ke siapa? Link dulu biar dia bikin broadcast ke media partner ya. Biar kebaca tuh berapa shortlist dari tim PR. Dari Senadika wajibin aja. Nah, gitu ya. Terus kalian gak usah bantuin MAS. Itu tugasnya sekre. Karena MAS di awal bulan, nanti kalian kelabakan di awal bulan. After GDP langsung ada MAS. Jadi kalian fokusnya ke GDP dulu, farewell nanti di akhir bulan, MPH disesuaikan lagi aja jadwalnya. Kali kita cuma 2 jam kok, gitu, ya. Biar nggak banyak banget PNC dan pilotnya. Sipo, dari aku itu ada yang mau disampaikan? Tim, Kak, aku mau tanya dong. boleh. Kan kemarin, tadi kan diminta tolong untuk bantuin MAS kan sama sekre. Nah, untuk itu kita diminta buat ada yang bisa gabung tuh sama mereka jadi operator, dokum, MC, PIC dan lain-lain gitu. Nah, dari kitanya apakah emang diwajibkan untuk membantu mereka, Kak? Yang tadi aku bilang MAS konsep. Kalian fokus farewell aja. Sekre tuh miskom. Bisa dari justru aku tuh minta sekre bantuin PNC farewell. Oh, Kan PNC bantuin tukar sekre PNC MAS. Jadi nggak mesti PNC bantuin sekre. Itu mau tuh. Bantuin farewell, karena farewell lebih padat kan. oh gitu. Berarti Mispersepsi. oh, oke. Berarti kalau kayak gitu kita tetap farewell sendiri ya, Kak? Tentuin farewell sendiri ya? Iya, farewell kalian urus aja acara seperti itu. Oke. Boleh kayak butuh peraturan lain, jadi pet. Gimana, Kak? Jadi kalau semisal farewell, konsep kan semuanya on kalian. Tapi kalau yang jadi MC, operator, timekeeper, dan lain-lain, kalian butuh orang dari luar di hari H nih, ajakin sekre. Karena sekre nggak ada oke. yang bulan jadi mereka, aku pindahin buat bantuin farewell party. Oke, Kak Long. Minta tolong bilangin ke sekre ya guys, jadi jangan sampai nanti kalian miskom dan banyak lotnya. Oke deh kalau gitu. Sipo, kalau kayak gitu ada yang mau disampaikan teman-teman? Oke, udah aman ya. Sipo itu aja, jadi jangan sampai lupa ya all the details. Teman-teman selama ada di Senadika, thank you udah 3 bulan ya teman-teman. Bulan depan kita udah kelas kelasmannya kalian lah ada di Senadika gitu. Jadi tolong di push lagi aja kalau kalian yang bersemangat belajar apapun itu. Sama kalau misalnya ada yang mau disampaikan ke Senadika juga boleh banget. Jangan lupa bikin report juga ya guys, biar nanti lebih gampang buat bikin surat keterangan aktif volunteer gitu sama Senadika. Oke, Sipo, thank you teman-teman semuanya, thank you juga PNC yang udah create, dan hari ini akan ada 2 sesi. Aku kembalikan lagi ke MC, silakan. Oke, baik. Terima kasih kalau atas masukan, evaluasi, dan arahan yang telah diberikan kepada setiap divisi. Semoga hal-hal yang tadi disampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran serta motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi Senandika Community. Oke, sebelum kita memasuki sesi penutup, saya ingin menginformasikan bahwa ada link presensi yang sudah ada di layar kalian masing-masing. Bisa di-scan QR code-nya dan juga langsung aja untuk preferensi teman-teman, diberikan waktu selama 3 menit ya.
Oke, presensi sampai waktu 19.50 ya, teman-teman sekalian. Oke, baik. Waktu pengisian presensi telah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi presensi. Kayak nggak kerasa kita udah di penghujung